Tanggal 22. Recording in progress. Halo, tes. Cek sound. Masuk, Pak. Masuk ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, mohon maaf ya atas keterlambatannya. Juga agak kurang enak badan ini saya. Tadi saya perasaan kirim di grup ya untuk pelajari apa? Array. Sama Perbedaan tentang printf, kemudian scanf, puts, get, sum, fgets ya. Kalau nggak salah sih itu. Udah belum dicari? baru baca-baca, Pak. Ya, iya, nggak apa-apa. Baca-baca aja dulu. Ya, pertemuan sebelumnya kan kita bahas tentang percabangan ya. Percabangan ada if, ya kan. If-nya ada yang tunggal, ada yang majemuk. Kemudian ada switch case yang terakhir tuh. Dan jangan lupa, seperti looping, di dalam if juga ada if lagi, ada yang pakai nested if bersarang. Nah, sekarang kita ini bahasannya masuk ke dalam apa namanya array. Ya, dalam array. Sebenarnya sih dari sebelum-sebelumnya juga kita udah pernah tuh membahas tentang array. Contohnya apa? Ya, yang apa namanya contoh tipe data. Kalau misalkan di bahasa sih kan nggak ada tipe data string ya, adanya dia kan char. Cuman charnya itu kan kumpulan char, jadinya string gitu loh. Nah itu disebut string. Sebenarnya itu dia kumpulan char dalam artian menjadi array. Nah, coba tar saya sharing screen dulu. Kelihatan nggak sharing screen-nya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini ya array. Jadi intinya sih kalau array itu gini. Array itu dia menyimpan ya. Dia itu menyimpan kumpulan nilai yang sejenis dalam satu identifier. Identifier itu variabel ya, bisa dikatakan variabel. Jadi grup dari variabel ada dalam satu variabel namanya array itu. Dalam satu struktur data namanya array. Kemudian dia untuk pengaksesannya itu berdasarkan indeks. Ya, elemen-elemennya itu berdasarkan indeks untuk mengaksesnya. Nah, indeksnya itu dimulai dari 0 sampai n-1. N-nya itu panjang array dikurangi dengan 1. Kenapa dikurangi dengan 1? Karena kita mulainya dari 0. Nah, contoh misalkan gini. Kenapa disebut menyimpan kumpulan nilai sejenis? Nah, contoh ini. Di sini ada A, B, C, D. Nah, ini harusnya C, ini bukan DD. A, B, C, D. Nah, ini kan dia merupakan tipe datanya apa? Char ya. Tipe datanya kan char. Jadi kan sekumpulan nilai yang sejenis nih. Ini disimpan dalam satu buah struktur data yang namanya array gitu. Dalam satu buah tipe data namanya array. Nah, di sini kalau misalkan kita kan bisa-bisa aja bikin misalkan apa namanya karakter satu identifiernya ya, nama variabel yang karakter satu. Bentar deh, saya sharing screen-nya pakai yang screen ini aja. Kalau sharing screen cuma satu window susah. Nah, misalkan gini, kan sah-sah aja ini kita misalkan char karakter 1, kemudian char karakter 2, char karakter 3, kemudian char karakter 4. Nah, kan ini bisa aja kan kayak gini, sah-sah aja gitu. Kita mau bikin seperti ini juga sah-sah aja. Kan ini mau langsung kasih nilainya itu adalah A. Ini nilainya adalah B. Ini nilainya adalah C. Dan yang ini adalah D. Batuk manja. Nah, ini bisa kita peringkas gitu loh. Bisa kita peringkas dengan satu buah tipe data namanya itu array gitu. Nah, untuk mengaksesnya dia dimulainya itu dari elemen pertama. Elemen pertamanya itu ya atau indeks pertamanya itu dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0 dan ujungnya itu adalah n-1. Di sini kan panjangnya kan 4. 4 kurangi 1 3 ya kan? 0 1 2 3 gitu. Jadi ini tuh indeks yang pertama itu indeks 0 ya. Elemen yang pertama indeks ke 0.
kemudian elemen yang kedua indeks ke 1, elemen yang ketiga indeks kedua, elemen yang keempat indeks ketiga, seperti itu. Nah, untuk strukturnya, untuk struktur dari penulisan array, itu pertama kita deklarasikan tipe datanya. Ya, deklarasikan tipe datanya, kemudian nama identifiernya, lalu panjang arraynya. Ya, misalkan contohnya kayak yang tadi, ya ABCD. Nah, tipe datanya misalkan char, ya kan? Atau integer sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini tipe datanya char. Kemudian untuk nama identifiernya atau menjadi variabelnya itu adalah abjad. Lalu panjang array-nya berapa? 4. Nah, ya kan? Nah, array dengan tipe data char, nama variabelnya adalah abjad nih ya, bukan nama array, abjad. Kemudian panjang itu sebanyak 4. Nah, kalau misalkan kita tulis ya, pada saat kita tulis char, kemudian abjad, panjangnya 4. Nah, ini begitu program dieksekusi, ya, begitu program dieksekusi running, ini kan belum ada nilainya, ya, dia belum ada nilainya, tapi dalam memori dia udah menyimpan 4 buah slot, ya, 4 buah slot, dimulai dari indeks ke 0, ya, indeks ke 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Itu ingat ya, indeks mulai dari 0. Untuk mengakses elemen, kita membutuhkan indeks yang dimulai dari 0. Elemen pertama indeks ke 0, elemen kedua indeks ke 1, dan seterusnya sampai n-1. Nah, pada saat ini dieksekusi, berhubung kita belum, kalau misalkan tipe deklarasinya seperti ini, ya ini kan belum ada isinya, ya kan, berhubung belum ada isinya, maka secara visual dapat dilihat seperti 4 buah kotak yang kosong, belum ada isinya sama sekali seperti ini, dan ini bisa kita isi kapanpun kita mau gitu loh. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, char abjad 4A B C D. Nah, ini nanti begitu dieksekusi maka dibentuknya akan langsung seperti ini, muncul ya A B C D gitu. Nah, penulisannya kalau misalkan kita mau langsung di dalam langsung diisi arraynya, ini langsung setelah menulis nama identifier kemudian panjang arraynya, kita tulis nilainya A, diawali dengan kurung kurawal ya, kurung kurawal buka, bracket buka, kemudian petik 1 A B gitu kan, C D, ya, kurang lebih seperti ini ya. Atau ada juga dengan cara penulisan seperti ini. Pertama kita inisialisasi. Misalnya kita deklarasikan untuk tipe datanya itu adalah integer, ya, nama arraynya adalah nilai, panjang arraynya 3, kan seperti ini. Nah, lalu untuk penulisan nilainya, bisa juga seperti ini. Nilai yang ke 0, indeks ke 0 ini ya, sama dengan berapa? Misalkan 78. Nilai indeks ke 0, 78. Nilai indeks ke 1, ini misalkan 80. Kemudian nilai indeks kedua ini adalah 66. Nah, lalu di bawahnya di sini kita akan mencetak. Coba kita ambil. Kalau misalkan yang ini, yang atas, ini adalah perintah untuk untuk menulis ya, untuk menulis elemen dari array yang telah kita deklarasikan. Nah, dengan cara seperti ini kita sebutkan indeksnya. Indeks ke 0 berarti dia di elemen yang pertama gitu kan. Kalau misalnya indeks ke 1 berarti di elemen yang kedua dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat printf nilai yang ke 1 adalah, nah kita panggil indeks yang ke 0. Lihat, yang ke 1 yang diambil ini adalah indeks ke 0. Nah, kita coba ambil elemen yang pertama. Berapa hasilnya? 78. Nah, apabila misalnya kita ambil nilai yang kedua, ya, dengan mengakses indeks yang ke 1. Jadi jangan sampai keliru. Misalkan kita mau ambil yang nilai 66 nih. Kita mau ambil yang 66, tapi ternyata aksesnya tulisnya kita gini. Nilai yang ketiga. Ini salah, ini malah akan error. Kenapa? Karena panjang arraynya itu adalah 3.
Nah, sedangkan indeks ketiga ini kan berarti elemennya keempat. Nah, ini nggak akan apa out of range memory gitu loh. Jadi memorinya di luar jangkauan, nggak akan bisa terdeteksi. Ya, harusnya seperti ini dua. Kalau misalkan mau mengakses yang 66 seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Belum, Pak. Kalau nggak ada, saya minta, coba teman-teman semua modifikasi skrip yang ada di depan nih. Kalau ini kan udah bener nih skripnya nih, coba ya saya ini dulu, saya kopas dulu nih, saya kopas. Online sih, compiler online. Ini kan saya run. Nah, nilai yang ke-1 adalah 78, nilai yang kedua adalah 80, nilai yang ketiga adalah 66. Nah, saya mau teman-teman semua, ini kan penulisannya perintah untuk mengeluarkan nilai dari masing-masing elemen, ini kan manual ya, masih tulis satu persatu. Nah, saya mau ini ditulisnya itu jadi menggunakan looping gitu loh. Jadi cukup satu kali perintah. Nah, ini semua bisa dikeluarkan. Outputnya seperti ini. Ya. Outputnya tetap seperti ini, cuman untuk teknik dalam pembuatan programnya itu menggunakan looping. Jadi jangan menggunakan manual dari statement seperti ini ya, satu persatu. Begitu. Coba silakan dibikin coba latihan. Jadi buat modifikasi ya, modifikasi sintaks untuk mengeluarkan nilai dari masing-masing elemen array menggunakan looping. Coba. Jadi dari sini silakan dimodifikasi bagian ininya menggunakan looping. Nah, bagaimana nanti bentuknya? Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Cukup kayaknya 5 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan jangan ragu-ragu. Saya standby di sini. 5 menit lagi kita bertemu.
Gimana? Ada yang udah selesai? Sudah Pak. Ada. Nah, gimana coba di sharing? Kita lihat, kita diskusi. Nah, itu nilai yang ke satunya ke satu semua tuh. Ke satu, ke satu, ke satu. Harusnya itu berubah jadi satu, dua, tiga. Ini udah bener ya. Integer I sama dengan 0, I kurang dari 3. Nah, I plus plus. Oke, terus print F nilai ke satu adalah oke. Kemudian nilai yang ke I. I-nya kan mulai dari 0 ya, betul kayak gini. Nah, ini kurangnya itu dari sini nilai ke satu. Nah, ini tuh dia ditulis secara langsung ya, hardcode di sini harusnya dia ngikuti looping, harusnya ngikuti looping. Ada ide gimana harusnya itu? Jadi biar nambah secara otomatis ke satu, kedua, ketiga gitu. Tambah persen I. Iya, pakai I-nya aja. Nah, itu yang ke satunya itu hapus tuh satunya tuh. Satunya diganti jadi persen I. Persen I. Oke, nah terus ditambahkan pangginya sebelum nilai I. Masih di baris 19 tadi. Nah, jadi sebelum nilai I itu ditambah I di depannya. Nah, di situ betul. Jadi kan I koma di situ I koma udah coba run ulang. Nah, sekarang I-nya harusnya itu mulai dari satu. Nah, ini berarti I-nya plus satu. Jadi bukan cuma I, tapi I plus satu. I plus satu. Coba run ulang. Mana satunya? Plus satu, berarti baru plus. Nah, sip. Ke satu, kedua, ketiga, ke satu. Oke, sip. Makasih banyak. Nah, sekarang itu tadi untuk apa namanya membaca ya. Tadi itu membaca elemen dari array. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau tulis? Nah, sekarang kita mau tulis, bukan mau baca. Nah, ini kan sebelum kita tulis, ini kan sebenarnya kan bisa kita rubah menjadi seperti ini ya, biar sekaligus gitu. 78, 80, 66. Kan bisa seperti ini. Jadi dibanding bikin satu persatu agak capek juga. Sama aja ya. Ini tadi kalau misalkan mau pakai looping tinggal for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus, bikin sininya gini, sini persen integer,
Ini I plus 1. Oke. Ini ya, ini cara penulisan yang kedua. Jadi untuk elemen arraynya, untuk isinya bisa langsung kita asosiasikan di sebelah identifier arraynya. Ya. Jangan capek. Nah, lalu pertanyaan saya nih yang berikutnya. Ini tiganya, ini kan secara manual nih, gimana caranya biar otomatis? Pakai apa? Coba Kalau di PHP tiga ini leng bisa pakai array length. Gimana tuh nulisnya tuh? yang tahu itu mah di PHP Pak. Nah iya, itu dia. Jadi kita mencari panjang ya, panjang array gitu loh. Berapa sih nih panjang arraynya? Soalnya gini, kalau misalkan isinya 5, misalkan ya. Nah, jadi biar kita nggak usah rubah-rubah lagi, biar kita nggak usah rubah-rubah ininya nih, apa namanya, increment dari batasan ya, kondisi dari loopingnya, biar kita nggak rubah-rubah lagi. Nah, gimana caranya nih? Kalau misalkan secara kasarnya kan dari nilai gitu ya, tapi kan bukan kayak gini gitu loh. Jadi kita harus baca berapa, gimana caranya membaca panjang dari array gitu. Sok coba cari. Kalau udah ketemu, CR lem. coba cari, bukan cari dulu. Ini bahasa sih ya, ini bahasa sih. Kalau SRLN itu dia lihat panjang string. Ini panjang array. Lihat dulu, harus yakin. Size of. Tuh, lihat hasilnya tuh. Pakai size of tuh. Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai 20 malahan. Isinya jadi ngaco tuh. Cari dulu. Udah ketemu, laporan. Nah, size of nilai dibagi size of integer. Saya malah nemunya size of nilainya dibagi size of apa tuh namanya? Size of nilai indeks arraynya. Di Stack Overflow sih. Nah, ini yang size of nilai dibagi size of INT masih kurang tepat. Coba gimana lagi? Siapa lagi yang udah dapat? Coba kalau pakai size of arraynya, indeks arraynya Pak. Size of Ketik nilai, di kolom size chat. of indeks Ketik array. di komentar. Oke. Biar enak kopas. Pakai bintang. Nilai ini array. Nih, di size of. Oke. Coba kita bikin variabel ya, integer length. Kemudian length itu adalah size of dari nilai, kemudian dibagi size of dari nilai elemen si array-nya itu ya. Kemudian di sini kurang dari length. Gitu kan? Nah, kalau ini Mas Aji itu ada size of nilai dibagi size of AI. Ini array-nya.
nilai Ini gini maksudnya. Kayaknya itu nggak bisa Pak. Soalnya itu Iya, naruh itunya i-nya itu di luar for-nya. iya Nah benar. ya. Coba langsung di Iya. dalamnya ya. Langsung di dalamnya. Size of nilai dibagi size of, kemudian A-nya itu apa nih? A itu nilai. Iya Pak. Nilai yang ke I gitu ya. Iya Pak. Masih 5 juga lah. Masih sampai 5 loh. Harus. Oh iya lupa, ininya 5. Udah dirubah tadi ya. Sekarang 3 jadi 3. Ah, benar. Benar. Tadi saya mikirnya masih 3. Kalau 7 sih sampai 7. Ya benar. Ini juga mau pakai yang sebelumnya juga bisa ini. Yang lain gini berarti coba tes. Ya. Tuh kan? 3 itu. 3. Ya, coba ini kita jadi ya. Oke, solve Kenapa panjang array harus ditentuin di awal Pak? ya. Kan nggak efisien begitu. Betul. Di sini cuma contoh. Panjang array harus. Oh, berarti nggak Iya. harus ditentuin Nggak di awal ya? nggak harus. Malah kan ada kalau misalkan bentuknya seperti ini, misalkan ya, apa namanya itu bikin gimana ya? Bisa ya. Nggak bisa. Lupa saya kalau dalam bahasa sih itu gimana ya? Kutip 1. Kutip 1 nggak bisa, sama aja. Coba. Oh. Ya salam. Integer. Nah, kan Karakter. nonton tuh lebih jeli. Nah, Iya. penonton tuh lebih jeli ya biasanya tuh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. Nah ini ada 4 dong padahal. Ah ya, kenapa? Ada yang tahu nggak? Di sini 4, tapi yang ditulis malah 5. Kalau misalkan saya tulis A, B, C, D, E, pasti yang keluarnya 6. Nah, ya kan? Pasti yang keluarnya 6. Ini kita keluarin dulu nilainya, kita ganti dulu ya. Ini jadi C, ininya nih, ininya nama, ininya C. Mana itu? Mana itu yang salahnya tuh? Yang C undeclared. Kalau Nama C. Oh ya salam, ya salam. Nonton jeli. Tuh, A, B, C, D, E terakhir 0 dia. Gini ya, kalau ini kan yang atasnya array ini. Kalau yang bawah ini kan bentuknya string ya, bentuknya itu dia string, kumpulan dari karakter gitu, kumpulan karakter dalam array, jadi ini kosong tapi dia langsung ada isinya, jadi ini bentuknya string. Nah kalau misalnya kita lihat dari panjang ya, ukuran panjang dari si array nama ini ya, dia malah jadi 6 bukannya 5. Kenapa? Karena kalau dalam string itu aturan mainnya itu tiap belakang karakter itu ada tambahan karakter, yaitu ini tuh 0. Gimana tulisannya, formatnya ini atau gini ya, lupa saya tuh dalam bahasa sih, coba dicari di referensi. Tapi yang pasti gitu, misalkan A, B, C, D, E. Nah yang terakhir itu 0, ada pointer 0 di sini, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nah yang terakhir ini adalah 0, yang terakhir.
Gitu. Itu main dari bahasa sih seperti itu. Kalau misalkan bentuknya string. Nah, sekarang ini caranya, ya gimana caranya? Ini kan kita punya variabel. Ini kita hilangin dulu ya. Ini kita hilangin dulu. Nah, ini nggak apa-apa. A, B, C, D, ini ya. Nggak apa-apa. Nah, gimana caranya? Saya pengen ngambil huruf yang di depan dan huruf yang di belakang. Huruf A dan huruf E. Gimana caranya saya ngambil huruf yang di depan dan huruf yang di belakang? Oh, itu print F, Print sama F nil nama 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 itu bukan. yang namanya benar, nama. kurang ke 0 ya, ke 0 Sorry, berarti. Nama. ini formatnya dulu, Cek formatnya dulu, formatnya dulu. formatnya dulu. Saya Terus spasi C lagi. C Format lagi C ya. lagi. Kita pakai script deh, biar jelas. Kemudian nama yang keberapa? Satu. A sama E. Berarti 0 Nol dong. Nol dong. 0. 0 dong. Dan yang terakhirnya kalau yang E 4. B, C, 4 ya. 4. Coba kita tes. Nah, bener ya, AE. Ya. Ya. Oke. Sekarang kalau misalkan saya mau nah ini udahlah, oke lah. Nah, sekarang kalau misalkan saya pengen ambil yang B sama D. Kalau B sama D. Ini masih sama ya. Ya sama. 1. Indeksnya 1 sama 3. sama 3. Coba. Oke, kita kasih enter dulu. A, E, B, D. Oke. Kemudian saya ganti jadi terlalu panjang ya. Ada aja deh. Ada ini A sama A belakangnya 0 dan ke 0, 1, 2. 0, 2. Terus yang ini 1 dan 1. Coba kita run. Nah, sekarang nih saya ganti jadi kasur rusak nih. Saya lagi ngajak bermain. Permainannya apa nama permainannya nih? Nama permainannya adalah palindrom. Tahu palindrom? Palindrom itu jadi kalau kita baca di depan dan baca dari belakang, itu bunyinya sama. Coba baca dari depan nih. Oh, iya. Kasur rusak. Dari belakang kasur rusak tadi. juga, ya kan? Nah, logikanya gini. Kita mau ngecek ini palindrom atau bukan, ya. Salah satu tekniknya, logikanya, ini kita lihat ujung sama ujungnya sama enggak? Kalau misalkan kita baca dari depan maupun dari belakang, kan bunyinya sama. Nah, otomatis ujung sama ujungnya harus sama. Ya, ini kita lihat ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ini 0 sama 9. Kemudian di sini ngecek yang ke 1 sama ke 8. Tuh, K, A, A, ya kan? Terus udah gitu. Sini 2. Di sini 3. Di sini 4. 8, di sini 7, di sini 6, di sini 5. Nah, kasur-kasur kan? Kasur-kasur sama dia, mau dari depan mau dari belakang sama kasur-kasur. Nah, coba kita lihat apa aja sih palindrom.
Palindrom itu apa aja sih? Kasih. Aku suka jawali Bapak apabila wajar aku suka. Ini juga palindrom. Panjang banget ya. Palindrom terpanjang loh ini. Kasur ini rusak. Oh, ini ada ininya. Dia haid dibalik jadi dia haid. Nah, gitu. Ini palindrom semua ini ya. Harum semar kayak ramas murah. Harum semar kayak ramas murah. Ya benar juga. Ibu Ratna antar ubi. Ibu Ratna antar ubi. Nah, itu palindrom. Oke lah, intinya gitu palindrom ya. Intinya itu palindrom. Nah, terus logikanya seperti ini. Kalau misalkan kita mau ngecek apa namanya palindrom atau bukan, kita lihat aja ujung sama ujungnya benar atau enggak gitu loh. Nah, logikanya seperti ini. Tinggal bagaimana caranya untuk ngecek apakah ini palindrom atau bukan. Contoh misalkan gini, ini haid. Ini dia yang apa namanya yang gitu aja. Dia haidnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 0, 7, 1, 6, 5, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Satu lagi 0 ke 7, 0 ke 7. Ini dia kecil. 0 ke 7. Terus ini 1 ke 6. Terus 2 ke 5. Udah 2 ke 5 terus 3 ya. Oh iya, ini harusnya jangan pakai spasi ini. Nah lo. Ininya 6. Ininya 5. Ininya 4. Ininya 3. Jadi mulai dari ujung. Kalau mau nih tambahin H. Kalau misalkan dia haid, bukan palindrom ini. Jadinya bukan palindrom nih kalau bentuknya kayak gini. Karena ada satu yang beda. Ya kan, ini spasi. Ini. Iya benar. Harusnya gitu. Kalau mau gini, dia spasi haid. Nah kalau ini baru bisa nih. Kalau gini baru bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 9, 8, 7, 6. 0, 1, 2, 3. Masih ada. 4, 5. 0, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Allah, 8. 9 karakter berarti 8 indeksnya. 7, 6, 5, 4. Ini udah nih. Kok Didi yang ininya? Masih spasi. Mana nih salah nih? Spasi. Nah, ini 6 nih, 6. Ini 5 tuh. 8, 7, 6, 5. Nah, di sini 4 kan gitu. Nah, dia spasi. Nah, ini baru palindrom ini. Baru palindrom nih kayak gini. Nah, sekarang saya pengennya gitu. Misalkan kita masukin nih, ya. Kita masukin di sini apa namanya? Nilainya apa? Ya, isinya apa? Misalkan dia haid gitu. Kemudian pas kita eksekusi, nanti muncul ya palindrom atau bukan gitu. Kayak tadi misalkan saya nulisnya dia haid. Nah, kayak gini ya. Dia haid. Ketika dieksekusi muncul bukan palindrom. Tapi kalau misalkan nulisnya kita tadi dia spasi haid
Jadi palindrom. Atau tulisnya bisa dia haid. Nah, ini dia haid ini palindrom ini. Soalnya depan belakangnya sama nih, DD, II, AA, terakhir H, ya kan? Nah, ini palindrom ini, gitu. Tapi kalau misalkan nulisnya di spasi, kini dia spasi H ini jadi bukan palindrom. Nah, saya pengen coba teman-teman bikin, bikin untuk menentukan apakah kata yang di input, ya, kata yang di input itu palindrom atau bukan, kayak gitu. Kata yang di input palindrom atau bukan. Inputannya itu langsung aja di sini ya, jadi nggak usah bikin inputan user lama lagi nantinya. Belum kita bahas buat input ke elemen. Langsung aja. Jadi strukturnya atasnya kayak gini strukturnya ya, char nama apa di sininya ya. Kemudian nah gimana nih bawahnya nih? Kan lebih enak pakai looping, lebih enak pakai looping nanti. Ini kan sebenarnya ngelooping dari 0 1 2 3 4 tuh nanjak ya kan. Kalau ini kan kebalikannya tuh 8 7 6 5 4. Nah, gimana nih caranya nih biar bisa ngeluarin kayak gini? Gitu loh. Gimana caranya biar bisa ngeluarin seperti ini nanti formatnya. Nanti kita cek apakah ini dan ini sama. Kalau misalkan sama, oke. Terus yang kedua ini sama nggak? Sama, oke. Dan itu yang berikutnya sama nggak? Sama, berarti oke. Sama nggak? Sama, oke. Kalau misalkan yang terakhir kan nggak sama nih, berarti nggak oke. Nah, berarti itu bukan polindrom gitu. So, gimana caranya? Silakan. Logikanya seperti ini ya. Logikanya seperti ini. Tapi kalau misalnya ada yang punya logika lain ya terserah, bebas gitu loh. Bebas. 8 itu bodoh. Jangan nyari di Google. Kalau nyari di Enggak. Google mah sama aja bohong. Ini if nama alamat berarti if Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan diskusi. Panggil aja ya, saya standby kok. Saya kasih waktu 15 menit cukup kali ya. coba. Ya, coba ya. Oke, Pak, saya coba.
Nggak bisa. Aduh. Hmm. Or dan ora benar ardan. Benar-benar. Oh.
Silakan ada yang mau membagikan hasilnya yang udah nemu. Mana ya salah satu. Mas Galih boleh tuh, Mas Galih tuh. Saya Pak, coba Pak. Tapi bukan orisinil Pak ini. Gak apa-apa, kita bedah. Oke, coba ya. Iya. Izin Pak Guru sama teman-teman. Sebentar. Ini gimana share screen-nya dong? Mana ya Pak tombol share screen-nya? Ada itu di bawah. Astagfirullahaladzim. Halo, sudahkah? Masih loading. Nah, oke. Wis. Ini jadi saya coba ini ya di bedah satu-satu dulu. Ini yang variabel yang penting ini salah satunya variabel cek. Ini ceknya ini isi defaultnya 0. Nah, jadi kalau ceknya 0 itu nanti kita cobalah sambil running ya Pak. Boleh. Nah, itu kalau mau di-share screen-nya aja. Ini kerubah lagi tuh. Sebentar. Coba saya ulangin ya Pak. Silakan. Halo. Ya, boleh. Loading Pak, jaringannya jelek ini sinyal. Saya coba running ya. Nah, itu inputnya dilebarin. Nah, sip. Ini coba yang tadi ya. Ya. Baik. Aduh. Sinyal. Sebentar Pak, kebablasan ini. Di palindrom ini tadi kalau poin yang saya perhatikan ini saya kan mulainya dari 0 ya. Ya. Nah, ini sebagai awal mulanya I-nya itu 0. Jadi 0 itu sebagai ujung paling kiri. Kemudian ini I-1 itu ujung paling kanan. Kalau ini misalkan kita salah tulis, ini I+1, ini jadi I-2. Supaya ketemu di tengah nanti. Ya. Nah, terus kita pakai conditional checking. Kalau diceknya itu hasilnya 1, maka di stop. Kalau ininya saya ganti ke 1,
Aduh, jelek ini sinyal. Nah, ini jadinya dibacanya bukan palindrom karena stop di sini, Pak. Iya. Karena nilai ceknya 1 dia ya. Ya, jadi poin pentingnya adalah di inisialisasi cek ini sama yang di conditional checking sini, Pak. Harus ketemu ujung kiri sama ujung kanan. Oke, coba normalin dulu. Yang ceknya sekarang jadi 0. Terus, nah itu I ke satunya hapus jadi I aja, biar nggak pusing. Nah, terus I-2-nya juga ganti jadi I-1. Jadi biar enak bacanya kita. Nah, oke. Nah, jadi dia di sini berarti kan kata indeks yang apa namanya indeks yang ke 0 ya. Elemen yang pertama atau indeks yang ke 0. Kata yang ke 0 itu tidak sama dengan kata dari panjang elemen array-nya kemudian dikurangi dengan 1. Nah, misalkan ini panjangnya tadi yang dia hide. Ini kan panjangnya ada berapa? Ada 9 ya kalau nggak salah. 8, Pak, ini nggak ada spasi. Oh iya, 8. 8 ya, 8 kurang 1, 7 berarti ya. Ya, kurang lebih itulah. Jadi 0, kalau misalnya yang ke 0 dan yang ke-7 itu tidak sama dengan, nah ini penghubungnya ini tidak sama dengan kan, tanda seru sama dengan ini kan berarti tidak sama dengan. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, harusnya kan sama kan, kalau misalnya ujungnya D, yang ujung awal D, ujung akhir juga harusnya kan D, kan gitu. Nah, ini kalau misalkan tidak sama dengan, ya bukan D, maka dia akan dirubah nih nilai ceknya tadi, yang awalnya 0 jadi 1, nah menandakan bahwa itu udah bukan palindrom, kan gitu ya. Langsung di break sama dia terus begitu langsung keluar tuh ke kondisi yang berikutnya if check. Nah, check ini berarti true dia hasilnya. Check ini jadi true nih karena ceknya sama dengan 1 bukan 0. Kalau misalnya 0 kan false dia, maka yang akan dicetak adalah bukan kata palindrom kalau ceknya 1. Kalau misalkan ceknya bukan 1 itu adalah palindrom Ya, kurang lebih gitu ya. itu, Pak. Oke. Sip. Nah, coba run lagi, coba di run lagi. Ini ada kelemahan di sini nih. Coba kita run lagi. Itu I-nya plus 0, Pak. Coba mau kata apa misalkan ya. Coba yang tadi masih dia juga. Dia. Tapi pakai spasi. Dia spasi hide. Saya enter. Nah, ini dia. Ya, bukan. Bacanya cuma di sini doang, Pak. Nah, kebacanya cuma diahnya doang. Kenapa seperti itu? Teman-teman ada yang tahu? Harusnya kan kebacanya dia hide, ya kan? Dia spasi hide, tapi yang kebacanya malah dia doang. Kemana itu sisanya spasi hide-nya itu? Ada yang bisa bantu untuk menyimpulkan? Ini kan Menjawab? codingan bukan orisinal kayak gini nih, Pak, jadinya. Enggak juga. Dulu yang tugas biodata itu yang pas praktek bikin biodata itu sempat ini kan. Sempat sama kayak jadi gini harus ya. pakai FGETS. Ya, FGETS. Kenapa tadi saya waktu awal di chat kan langsung saya bilang tuh di grup tuh, coba cari perbedaan antara apa namanya yang F ya kan, printf, kemudian puts, gets, sama fgets ya. Nah itu salah satunya ke situ. Ini kebacanya dia berhubung apa namanya, kalau misalnya kita lihat formatnya dari scanf tuh kan, scanf kemudian pakai format %s ya kan. %s itu bahkan string. Makanya kita butuh sebuah library yang namanya string.h ya kan, header string. Nah, ini dia nggak bisa baca spasi kalau bentuknya seperti ini. Jadi pada saat kita memasukkan inputan itu adalah dia spasi hide, yang akan kebaca cuman dia spasi hide-nya nggak ada.
Karena spasi itu tidak bisa terbaca dengan format yang seperti ini, %s. Format %s itu nggak akan bisa kebaca. Kayak gitu. Nah, ada cara lain. Cara lain itu apa? Bisa dengan menggunakan tadi, menggunakan puts, atau kita rubah formatnya. Formatnya bukan %s formatnya, tapi menggunakan ini nih, ntar saya ketik di kolom komentar ya, biar bisa langsung dimodifikasi nih sama Mas Gali. Nah, pakai itu Mas Gali itu. Jadi pakai kurung buka %, kurung siku buka, udah gitu pakai tanda apa tuh kayak pangkat Untuk ya, menyatukan. tanda perpangkatan. Kemudian ada /n ini kan untuk garis baru kan, itu jadi spasi itu kebaca kayak garis baru gitu loh. Nah, coba kalau gini sekarang. Ini ada S-nya tadi ya, Pak? Iya, betul. Iya, itu X betul. itu kan formatnya stringnya itu, format string. Oh, coba ya, Ya, bismillahirrahmanirrahim. coba kita run lagi. Iya, spasi. Hide. Nah, ya kan? Dia spasi hide adalah palindrom tuh. Betul ini karena dia bakal ngecek di ujung ke ujung D, udah gitu I, A, H, terakhir adalah spasi. Nah, ini spasinya kebaca. Kayak gitu. Itu ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Gak ada? Kalau nggak ada, oke, makasih banyak Mas Gali. Ya, sama-sama Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Lumayan tuh dapat ilmu baru, nambah dikit. Tuh. Tetap ya cari ya. Tadi tuh yang saya instruksikan di grup biar nambah wawasan karena ada beda tuh antara POTS. Nah, itu gets juga beda tuh, antara gets dengan fgets itu beda. Kalau gets dia rawan, gets itu sebenarnya tidak disarankan menggunakan gets, khawatir nantinya ada buffer overflow di situ. Jadi ada kelebihan muatan nanti di dalam memorinya. Harusnya enaknya itu pakai fgets. Cuma kalau pakai fgets dia formatnya beda lagi untuk penulisannya. Silakan nih di explore dulu, dibaca dulu apa perbedaannya sama teman-teman ya. Nah, sekarang itu udah oke ya, udah oke. Sekarang gini. Saya lanjut dulu ya, saya lanjut dulu. Saya sharing screen dulu, bentar mana ya. Lupa, mana sih? Oh, ini dia. Nah. Sebenarnya tadi udah sempat dibahas sama Mas Gali ya. Jadi untuk sekarang kita untuk mengisi elemen sekarang nih, untuk mengisi elemen. Nah, ini saya copy. Udah flicker laptopnya. Udah kelihatan belum sharing screen di situ? Ada Pak kelihatan. Bentar. Sinyal antara sinyal sama laptop saya nih. Udah muncul ya. Nah, ini dia. Gangguan teknis, sebentar. Hang. Udah koneksi unstable, lengkap sudah penderitaan.
Hmm. Hmm. Ini ya. Contoh untuk mengisi array yang sudah dideklarasikan. Nah, di sini nilai panjang array-nya dari array yang namanya nilai itu adalah 5. Ya, itu adalah 5. Dan kemudian di sini ada variabel i dan angka. I ini untuk increment gitu ya. Untuk increment, kemudian angkanya ini adalah untuk nilai yang kita inputkan yang nanti akan kita masukkan ke dalam array. Jadi kalau misalkan untuk mengisi array itu sebenarnya tinggal kita panggil aja ya nama array-nya. Di sini kan nama array-nya nilai. Kemudian masukkan indeksnya. Indeksnya indeks yang keberapa yang mau kita isi. Nah, kalau di sini kan indeksnya yang ke i. Yang ke i. Nah, berarti nanti ini akan Nggak ada- kita kenapa? Nggak ada tampilannya kan? Blank ya? Iya Pak. Wah. Bentar. Saya keluar dulu. Ini udah nggak bener nih. Nanti saya masuk lagi bentar ya. Oke Pak. Muncul ya. Iya Pak, muncul. Nah, semoga enggak error lagi. Nah, di sini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau isi array, misalkan cuma tinggal kita panggil aja, misalkan nilai yang ke berapa, misalkan yang ke 0, indeks yang ke 0, itu apa isinya? Isinya misalkan 1, karena kan dia berupa integer ya, jadi nggak usah pakai kutip. Kalau misalkan kita mau isi untuk yang indeks ketiga, ya tinggal aja 3, kayak gitu. Sama dengan 2 misalkan. Nanti dia isinya di indeks yang ketiga. Nah, kalau misalkan mau secara otomatis oleh kita ngisinya, misalkan kita mau isi daftar nilai gitu ya, isi daftar nilai dari 10 mahasiswa. Ya tinggal kita atur aja. Di sini pengulangannya berarti sampai 10. Tuh. Nah, di sini ada scan F nih, kita baca inputannya ya, kita masukkan ke dalam variabel angka. Nah, lalu kita masukkan ke dalam array nilai tadi, nilai yang ke i. Nah, indeksnya ini kita masukkan adalah angka ya, nilai dari inputan. Nanti dia akan looping terus-menerus sampai loopingnya selesai, setelah itu baru kita keluarkan. Nah, misalkan ini yang kita keluarkan adalah indeks yang ke 0. Nah, coba ya kita run. Misalkan angka ke 1, 4, kemudian 2, 5, 3, 6. Kita enter, nanti yang akan keluar adalah yang 4. Nah, yang keluar adalah yang 4. 4 ini adalah yang indeks ke 0, sesuai dengan yang ada di sini ya. Perintahnya itu adalah nilai 0. Kayak gitu. Jelas ya? Dia mau tanyakan? Ya ada. Maaf, Pak, Nah, bukannya kalau boleh
Ya, silakan. Kalau misalnya array-nya itu kita mau ubah, Pak, misalnya input kita sudah definisikan 5 array di atas, Pak. Kemudian Gimana, Mas? ternyata Kalau arahnya gimana? kita sudah misalnya di sini kita sudah definisikan bahwa nilai 5 array. Panjangnya 5. Nah, panjangnya ada 5. Ternyata kita perlu 10, Pak. Gimana meredefinisikan lagi, Pak? Nah, itu dia. Jadi misalnya udah ditulis ini 5, ya udah gitu ternyata pada saat berjalan gitu kan, nah ternyata yang kita butuhkan adalah 10. Atau pertanyaannya gimana sih caranya biar panjang array ini sesuai dengan sesuai dengan inputan gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan ataupun inputan pada saat program itu running kan gitu ya, lebih enak kan kayak gitu ya kan. Nah, kita diskusi soalnya yang saya ketahui ini loh. Pertama, tadi kan saya bilang string itu kan bagian dari array ya kan, karena dia kan ngumpulan dari karakter. Ini bisa aja misalkan kalau misal untuk string ya, misalkan char nama ini kita bisa kosongkan nih, tapi ini harus kita isi gitu loh. Ini harus kita isi ITTS atau Institut Tangerang Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ini kalau kita running nggak ada error nih, nggak ada error. Tapi kalau misalnya ini kita kosongkan, ya ini di error. Nah ini dia, array size missing in nama. Nah ini, jadi untuk panjang array itu harus dideklarasikan. Ya, ini bisa dikosongkan, tapi harus langsung ada nilainya. Gitu loh. Yang pertama, aturan main penggunaan array dalam bahasa C ya. Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kalaupun misalkan mau kita kosongkan, ya ini akan error karena belum ada panjang dari si array-nya. Walaupun isinya misalkan 20, kemudian alamatnya misalkan banyak gitu ya. Nah, ini nanti yang masuk ke dalam array tetap 20. Ini kepanjangan tuh, ya. Initializing string for array of chars is too long. Karena lebarnya adalah 20. Sebentar, saya stop dulu. Pertanyaan ini itu nyambung dengan pertanyaan yang awal, yaitu loh Pak, kalau misalkan gitu ternyata kalau misalkan kayak gitu berarti nggak efisien dong. Indeks panjang arraynya itu sudah didefinisikan dari awal gitu loh, dan ternyata pada saat program berjalan ya itu tidak dibutuhkan sepanjang itu, misalkan kayak gitu, atau ternyata kependekan kurang panjang. Nah ini dia, kalau misalkan bentuknya kita penulisannya mau string, ya yang mana string itu ini arraynya bisa dikosongkan, tapi stringnya harus diisi secara langsung, ya harus kita assign gitu loh ke dalam si array itu. Nanti dia langsung terisi otomatis nih si panjang ininya, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan bisa string ini kita nanti kita isi, tapi panjang arraynya itu mau tidak mau harus kita definisikan terlebih dahulu. Kalau misalnya kayak gini nih, integer alamat 50, ini nggak akan error. Nah ini bisa kita belakangan masukin. Nah sejauh yang saya baca untuk array dalam bahasa C ini tidak bisa kita rubah panjangnya pada saat runtime gitu loh. Jadi memang harus didefinisikan pada saat awal pembuatan program kayak gitu. Nah, jadi kita harus jeli sebagai programmer, kira-kira untuk array ini panjangnya berapa sesuai dengan kebutuhan. Nah, lagi pula kalau misalkan dalam praktik ya,
dalam praktiknya gitu. Pengalaman saya biasanya array, kita butuh arraynya itu kalau misalkan panjangnya sudah terdefinisi gitu loh. Maksudnya sudah ketahuan panjangnya berapa. Nah, baru kita pakai array. Biasanya saya gitu. Kalau misalkan saya lagi ngoding nih, butuh satu buah variabel dengan tipe data array, tapi saya udah tahu ini panjangnya sekian gitu loh. Nah, saya pakai array. Misalkan kita buat soal, ya kita mau bikin sebuah apa namanya UTBK misalkan ya, ujian tulis berbasis komputer misalkan gitu. Nah, itu kan udah jelas tuh soalnya soalnya berapa banyak poinnya. Misalkan poinnya soalnya itu ada 30. Nah, otomatis kan panjangnya kan 30 tuh. Kita bisa bikin array dengan panjang 30, kemudian tiap jawaban yang diinput oleh si user itu nanti akan masuk tuh ke dalam array itu satu persatu gitu sampai 30. Nah, jadi untuk penerapan kasusnya seperti itu. Jelas nggak? Jelas ya? Saya rasa cukup jelas ini. Nah, seperti Jelas, itulah. Pak, jelas. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu bagaimana caranya, mungkin gitu ya. Saya juga soalnya baru belum terlalu lama banget gitu mainin bahasa sih. Tapi untuk di bahasa yang lain saya mainin Pascal sama kayak gitu. Jadi tetap harus dideklarasikan. PHP juga dideklarasikan kalau usaha panjang itu. Iya, betul. Nah, itu dia. Cuma nggak tahu kalau Python saya belum nyobain main tuh Python tuh. Python kan nggak usah ada deklarasi variabel ya, kalau Python langsung aja kan. Begitulah. Jadi nanti kalau misalkan udah banyak ngulik-ngulik, nanti juga bisa tahu sendiri. Maksudnya ini yang enaknya yang mana gitu loh. Jadi semuanya berhubungan dengan jam terbang lah, kayak sama halnya kayak pilot. Pilot kalau jam terbangnya udah tinggi, dia gajinya mahal, udah gitu kenapa bisa mahal? Ya pengalamannya banyak, bisa banyak menghadapi kondisi gitu loh di lapangan itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, jelas ya? Kita lanjut ya. Atau ada yang mau masih diskusikan sebelum dilanjut? Tidak ada? Jelas. Oke, siap. Nah, kelihatan nggak yang di layar apa? Penyimpan data 10 dengan 10. Latihan ya. Yang ada di layar ini latihan nih. Yang ada di layar ini latihan. Ini masih ada waktu 15 menit. 20 menit tuh. Masih ada waktu 20 menit latihan. Ini silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau diskusikan, silakan diskusikan. Nah, jadi sambil bikin ini, sambil kita bahas. Nanti kan minggu depan, ini kan pertemuan kita yang ke-7. Ke-7 ya, benar. Ini pertemuan kita yang ke-7, betul. Ya, ini nomornya itu 7. Pertemuan ke-7 otomatis minggu depan berarti kita UTS. Nah, UTS-nya nanti ada 2 ya. Ada UTS yang praktik, ada yang tulis. Nah, untuk UTS yang tulis itu nanti akan saya setting di e-learning ya, di LMS ITTS. Jadi silakan nanti teman-teman semua pada saat MK, bukan pada saat MK ya, kita MK-nya hari apa sih nih? Hari Rabu ini ya. Nah, Rabu depan itu bisa diakses ya. Rabu depan bisa diakses. Waktunya itu dari pagi jam 8 pagi sampai malam, sampai jam 11.59 malam, sebelum jam 12, sebelum ganti hari. Itu silakan teman-teman semua akses situs LMS, nanti saya setting ya untuk kuisnya. Jadi soalnya dikit sih, cuman berapa ya? 30 paling soalnya, 30 pilihan ganda, ya tinggal klik aja, simple, beres gitu kan, ke submit gitu. Nah, untuk masalah attempt-nya saya kasih 3 kali kesempatan. Ya, 3 kali kesempatan. Misalnya kesempatan yang pertama nilainya kurang memuaskan, ya lagi kerjain. Saya kasih batas sampai 3 kali, nanti saya setting biar sampai 3 kali ya. Nah, lalu setelah itu ada ujian praktikumnya, ujian praktiknya nanti soalnya saya taruh juga di LMS. Nah, untuk ujian praktiknya itu teman-teman semua bikin ya, kerjakan, nggak usah bikin flowchart-nya, nggak usah bikin algoritmanya, nggak usah, jadi langsung aja ke coding ya,
menggunakan bahasa ASCII, nanti saya lihat aja. Nanti saya lihat dari bahasa ASCII-nya, itulah dari codingannya. Kan dari codingannya kan udah kelihatan tuh kayak gimana algoritmanya, kayak gitu loh. Nah, hasilnya nanti dimasukkan seperti biasa ya, hasilnya itu dimasukkan ke dalam bikin pakai Word dulu atau pakai apa, nanti dimasukkan ke dalam PDF. Yang dimasukkan ke dalam PDF adalah source kodenya, lalu print screenshot ya, atau print screen gitu loh dari program yang sedang dijalankan, kayak gitu. Jelas ya? Berarti bukan skripnya langsung ya, Pak, di PDF-in ya? Ya, di PDF-in. Di PDF-in aja, di PDF-in. Soalnya saya pengen lihat screenshot-nya juga gitu loh, screenshot dari hasil running-nya. Kayak gitu. Jelas ya? Itu apa kalau nggak salah jamnya di e-learning itu masih belum sinkron sama GMT plus 7, Pak, kayaknya. Oh gitu. Iya, waktu di Pak Irwan itu. Pak. Gitu. Oh. Ya wis kalau gitu pokoknya sering-sering lihat e-learning ya. Begitu saya sudah upload soalnya untuk ITTS bisa langsung dikerjain gitu aja deh. Ya. Nanti batas maksimalnya sampai hari Rabu lagi, tapi minggu depan, Rabu minggu depan. Bisa jadi besok saya upload soalnya gitu, atau malam ini atau lusa kayak gitu. Oke ya? Oke, Pak. Oke. Nah, terus setelah UTS ya, setelah UTS nanti ada satu bahasan yang belum kita diskusikan bareng-bareng, yaitu tentang pointer. Nah, nanti akan kita bahas pointer ya. Setelah pointer nanti akan lebih ke contoh kasus gitu loh. Jadi materi-materi yang akan kita akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu tentang contoh kasus. Setelah kita bahas pointer, kadang ada satu lagi nih yang belum nih, pointer nih yang penting. Setelah pointer ada contoh kasus kayak gitu. Jadi kita udah nggak bahas materi-materi lagi. Materinya udah saya kasih semua, tinggal kita bahas tentang permasalahan-permasalahan aja kayak gitu. Nah, nanti di 3 pertemuan terakhir ya, di 3 pertemuan terakhir saya minta untuk presentasi. Untuk presentasi apa? Dari proyek akhir. Ya, presentasi dari proyek akhir. Jadi silakan buat untuk proyek akhir ya, masing-masing bikin untuk proyek akhir. Nanti saya minta presentasi di 3 pertemuan terakhir gitu loh. Nah, Hilang suaranya, Pak. misalkan mau bikin untuk sistem absensi atau untuk penilaian gitu kan, penilaian dari mahasiswa gitu, mata kuliah bebas lah itu, mas gimana kreasinya aja ya, gimana kreasinya aja, mau bikin apa terserah, silakan berkreasi seperti itu. Jelas ya? Itu di 3 pertemuan terakhir, posisinya ada di 3 pertemuan terakhir. Jadi saya harap itu sudah disiapkan. Nanti saya akan panggil secara random orang-orangnya siapa aja kayak gitu. Jadi harap dipersiapkan, jangan sampai belum gitu loh. Nanti nilainya kosong, bahaya juga. Oke, sekarang ini masih ada waktu 15 menit. Silakan kerjakan latihan yang ada di layar tadi. Ada 7 simple ini. Yang pertama, bikin array untuk menyimpan data. Datanya itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, panjang arraynya berapa? Mau identifiernya apa? Bebas. Ini inputan tapinya ya. Inputan. Terus yang kedua, nah ini untuk menyimpan data IUEO. Nah, kalau yang atas integer, yang bawah kedua karakter ya kan. Ini masih simple ini. 0, 1, 2, 3. Nah, ini nih soal nomor 3 nih. Buatlah array untuk menyimpan data. Nah, di sini ada 1,70, 2,85, 3,90, 4,75 dan 5,85. Nah, ini apa ini? Array apa ini? Ini array apa ini? Saya lupa jelasin ya dari awal. Array ini ada array yang 1 dimensi, 2 dimensi. ada array yang multidimensi gitu loh. Multidimensi ya bisa jadi 2 dimensi, 3 dimensi kan gitu ya. Nah, untuk yang soal nomor 3 ini tuh array yang 2 dimensi. Dia array yang 2 dimensi. Nah, dalam artian misalkan untuk yang array 1 dimensi ya, untuk yang array 1 dimensi katakanlah ini hanya isinya X gitu. Tapi untuk yang array 2 dimensi, ini dia ada X, Y, gitu. Kayak titik koordinat jadinya. Kayak semacam
apa ya, kayak semacam diagram Cartesius gitu kalau dalam matematika. Ada juga array 3 dimensi. Nanti ini bentuknya jadi bangun ruang ini. Ini misalkan X, Y, Z. Kalau untuk X, ya itulah tadi kayak 1, 2, 3. Nah ini array 1 dimensi ini. Kalau yang X, Y, ya itu tadi contohnya misalkan 1,2 gitu. Kemudian ada 2,3 kayak gini. Jadi X-nya 1, Y-nya 2, ini X-nya 2, Y-nya 3. Nah, ini array 2 dimensi. Nah, lalu buatlah array untuk menyimpan 10 nilai masukan user, kemudian tampilkan 10 nilai tersebut. Nah, ini hampir mirip dengan nomor 1. Nomor 5, 20 bilangan ganjil, mulai dari 1, tampilkan isinya ke layar. Nah, ini nih. Jadi untuk menampilkan 20 bilangan ganjil, tapi disimpan ke dalam array. Jadi di looping, disimpan ke dalam array, udah gitu tampilkan hasilnya 20 bilangan ganjil itu. Lalu buatlah array, nah ini berarti pakai do while aja atau while do, ya bebas. Sampai loopingnya dapatnya 20 bilangan ganjil. Ya, jangan pakai for. Lalu nomor 6, buatlah array yang akan menyimpan karakter. Nah, ini nih Indonesia. Kemudian tampilkan tulisan Indonesia ke layar. Ya, simple banget ini mah. Cuma tinggal masukin masing-masing karakter ya, I, N, D, O, N, E, S, I, A gitu berdasarkan looping. Udah gitu di looping lagi dimasukin ke dalam satu variabel. Nah, variabel itu langsung dimasukin gitu loh. Sekaligus Indonesia. Nah, terus nomor 7, dari array nomor 6, nah, lakukan penelusuran sepanjang array untuk mencari keberadaan sebuah karakter tertentu. Misalkan nih, karakter A. Nah, jadi untuk yang nomor 7, misalkan kita mau nyari karakter, misalkan karakter N. Begitu karakter N ditekan, dia bakal nyari ini, ada nggak karakter N? Kalau misalkan ada, nanti outputnya adalah ada. Kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya berarti tidak ada. Kayak gitu. Jelas ya? Silakan dinikmati sajiannya. Kalau ada yang mau didiskusikan, jangan sungkan-sungkan. Saya standby. Sampai beres waktunya, bentar lagi. Atau kita sudahi aja ini, jadikan tugas. Tugas saja, Pak. Sepakat nggak teman-teman yang lain? Kalau teman-teman yang lain sepakat ya, ayo kita sepakat. Sepakat. Tadi gitu, suara saya juga udah Pak, waktunya nggak cukup. nih, udah habis nih suara saya ini. Waktunya juga mepet kan ya, 10 menit lagi ya. Iya, Pak. Ya wis deh. Napas Oke, ini. Pak. Habis napas saya ini. Saya upload sekarang di e-learning ya. Oke, Terima ya. Pak. Oke. Oke. Kalau gitu berhubung semuanya sepakat tanpa ada paksaan ya dan kesadaran masing-masing gitu loh. Jadi kita akhiri pertemuan ke-7 kita nanti minggu depan UTS. Selamat mengerjakan, semoga sukses semuanya teman-teman dan semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kawan-kawan.